tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk. Atau maksiat. Makanya Nabi sampaikan di hadis Muslim nomor hadis 233, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus diiringi dengan cara tobat yang lainnya. Jadi seharusnya saat kita sholat, dosa kita itu gugur, Pak. Kecil-kecil tuh dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan sebagainya. Sepanjang bukan dosa besar, gugur seketika. Tapi apakah setiap orang sholat bisa gugur dosanya? Belum tentu. Kalau kita nggak mengerti isinya. Paham ya? Ya karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Dilihat sini. Apa ini? Air di dalam gelas ada tutupnya, gitulah, supaya nggak repot. Lihat sini. Kalau tutupnya saya buka, bisa nggak dimasukkan benda yang lain? Bisa. Spidol masuk? Mic masuk? Masuk. Baik, mudah dimasukkan benda lain. Sekarang lihat, kalau saya tutup begini, bisa dimasukkan spidol? Tidak. Yang lain tidak. Ketika kita bermohon kepada Allah lewat doa, sifat doa itu kapanpun disampaikan, itu sifatnya akan dijawab, akan dikabulkan. Baik itu seketika, baik itu saat kita siap, atau nanti Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumus yang ada di Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, sebentar, sekarang lihat. Tapi ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk, kan ada penghalang di sini, sehingga bahasanya tidak dikabulkan. Ya, padahal sifat Allah mengabulkan doa, karena nggak bisa masuk tuh, mental. Kenapa diantaranya? Sumbernya dua, ada yang haram yang masuk atau maksiat yang dikerjakan. Makanya ketika ada yang haram masuk ke perut, misalnya di hadis Muslim, hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, kan Anda sering saya sampaikan kan, ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, dzakara rajul thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara, sampai rambutnya kumal, pakaiannya berantakan kan. Kemudian yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, fayaqulu ya rab berdoa dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah nggak jawab, tapi nggak bisa masuk nih. Kenapa? Famatamu haram, karena dia makan makanan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Balbasu haram, pakaiannya haram. Baghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Karena masuk yang haram dalam dirinya, menutup celah-celah kebaikan. Sehingga ketika akan diberikan jawaban, nggak bisa masuk tuh, mental. Atau maksiat. Telinga yang sering dengar maksiat nih, ya, awas hati-hati. Kalimat-kalimat maksiat, musik-musik yang nggak jelas, dan sebagainya masuk nih ke telinga Anda. Jarang dengar Quran, jarang dengar azan macam-macam. Itu nanti jadi sumbatan di sini, di telinga. Ya, jadi sumbatan, Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya kena sumbat. Bukan nggak bisa dengar. Kalau yang lain kedengaran, Pak. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Konser musik di Jakarta, di Senayan, kedengaran sampai sini. Padahal konsernya belum ada, belum mulai. Masih 3 bulan lagi kedengaran. Sampai tiketnya udah pesan duluan, bayar lagi 6 juta. La haula wala quwwata illa billah. Adzan, bahkan panggilan taklim, ajakan. Samping rumah, masjidnya ada, gratis lagi, semuanya ada sarapannya, ada buburnya, nggak kedengaran, Pak. Nggak bisa masuk gitu kan. Susah gitu. Salatu khairum minan naum. Mau dikasih lebih daripada dunia dan seisinya, kebalik masuk telinganya. An-naumu khairum minas salat. Tidur terus. La haula wala quwwata illa. Kenapa? Ada yang salah di telinganya. Mata sering lihat yang salah. Jadi penghalang di sini. Di penghalang. Awas, Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu a'la qulubihim wa ala sarihim ghishawa. Karena sering lihat maksiat. Makanya orang yang sering melihat yang maksiat-maksiat, gambar-gambar yang tidak bagus, acara-acara yang buruk, itu diajak kepada yang baik, nggak bisa nyambung, Pak. Nggak bisa nyambung, nggak akan ada getaran dalam jiwanya.